Saya tidak pakai apa-apa. Saya cocok dengan YouTube ini, politik dan musik. Wah gitu? Ya, saya ngamen di mana-mana orang dapat suara. Oh, wah ini musik itu politik ya? Musik itu politik cocok di sini. Podcast ini cocok, musik politik. Pak, festival Tumbe itu apa itu? Festival Tumbe itu? Tumbe kalau dalam bahasa Tumbe itu Pertama. Bisa bayangkan kalau daerah kecil begini satu malam bisa laku sampai 50 juta, di mana ambil uang? Iya kan? Di mana? Kemudian yang begini semua keterlibatan masyarakat full, Pak. Kuncinya hanya satu. Ya. Ternyata burung ini menjaga silaturahmi keluarga kita antara Banggai dengan Batui. YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa ulang dengan saya, Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama dalam segmen Baku Dapa, lebih baik ngonten daripada gibah. Kali ini tamu saya politisi pertama yang ada di channel YouTube Musik Itu Politik. Ah, ini benar-benar politik nih. Ya, politisi maksudnya, Pak. Bapak Sofyan Kaepa, politisi asal Banggai Laut dan Bupati Banggai Laut periode 2021-2024. Ya. Tetapi kemudian Masuk lagi 2024-2029. Terima kasih. Berarti selamat dulu nih, Pak. Siap. Selamat dulu atas terpilihnya kembali. Berarti 2 periode atau gimana? 2 periode. 2 periode ya. Kemarin 2021-2024 kita diberi kewenangan negara 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun. Ya, kemudian maju lagi, ya masih mendapat kepercayaan masyarakat, ya 2024-2029. Luar biasa. Itu rahasianya apa sih bisa sampai 2 periode seperti itu? Rahasianya mudah sebenarnya. Apa sebenarnya? Politik ini tidak susah amat. Tidak susah amat ya. Bagi orang lain, tapi kalau bagi saya biasa santai aja. Santai aja. Karena kita punya niat satu, membangun daerah ini. Membangun daerah ini. Ya. Kalau kita punya niat sama, kemudian rakyat merasa bisa dipercaya, saya kira itu kos politiknya kurang. Oh gitu ya? Oh gitu. Bapak memang, katanya di Indonesia ini bukannya politik kita itu high cost politik ya Pak? Politik biaya tinggi. Bagi orang lain, tapi saya 2 periode ini, ya karena saya tidak punya apa-apa mungkin ya. Tapi saya bisa jadi bupati 2 kali. Masa sih Pak? Iya. Kalau mau ditanya di Kabupaten Banggai Laut ini, saya eksekusi apa enggak? Bapak boleh tanya. Saya tidak pakai apa-apa. Saya cocok dengan YouTube ini, politik dan musik. Wah gitu? Ya, saya ngamen di mana-mana orang dapat suara. Oh memang Bapak penyanyi? Bapak suka menyanyi? Saya bukan penyanyi tapi bisa menghibur. Bisa menghibur orang? Oh jadi Bapak kampanyenya itu datang ke tempat pesta-pesta atau gitu ya maksudnya? Iya. Pak? Dan nyanyi di sana? Nyanyi. Oh, wah ini musik itu politik ya? Musik itu politik cocok di sini. Podcast ini cocok, musik politik. Musik itu politik? Iya. Cocok. Guys, ini kita dengar suasana seperti ini karena kita sedang berada di Festival Tumbe 2024 yang merupakan bagian dari Karisma Event Nusantara. Kalau dengar ada orang cek sound, tolong dipahami aja ya. Nah, jadi gitu ya Pak? Iya. Jadi musik itu kemudian musik memberi... itu politik, ini benar. Itu terjadi sama saya. Iya kan? Wah, ini asik ya. Ngamen di mana-mana. Ngamen di mana-mana, modal nggak banyak ya Pak? Banyak. Modal yang penting jangan suara habis. Maksudnya suara nyanyinya. Soalnya katanya orang ya saya kan bukan politisi ya Pak. Walaupun buku saya itu musik itu politik, artinya sebenarnya dalam sebuah musik itu bisa dilihat ideologi politik di dalam. Maksudnya begini Pak, banyak sekali, mohon maaf ya Pak, para pejabat kita mungkin karena high cost politik, politiknya mahal gitu, biayanya mahal. Kemudian tiba-tiba karena harus
mengembalikan lah istilahnya ya akhirnya baju oranye, Pak. Ya, contoh kita di Banggai Laut, salah satu kabupaten yang jauh dari Provinsi Sulawesi Tengah, di ujung timur kita ini. Kabupaten termuda, terkecil lagi, jauh lagi. Betul ya, betul ya Pak. Kan? Betul, jadi Pak. mata orang tertuju sangat susah. Kalau niat kita tidak baik, karena di sini sudah punya pengalaman. Bupati pertama Oranye. Oh. Jadi sehingga kami jangan menyebut nama kita ya, Pak. Nanti jadi gibah ya, Pak. Oranye. Jadi sehingga hampir semua ya pelaku hukum itu matanya ke sini. Nah, dari dasar itu kita jangan berbuat. Nah, contoh misalnya kita tidak berbuat saja, angka partisipasi pemilih naik kita. Naik. Kepercayaan. Naik angka partisipasi pemilih. Ini luar biasa. Banggai Laut itu nomor 1 di Provinsi Sulawesi Tengah. Partisipasi masyarakat. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap hasil elektabilitas atau hasil pemilu itu. Karena katanya cuma 70% ya, Pak? 70%. Kalau di sini berapa persen? Kalau di sini sama kan 70-80%. 70-80% ya. Mungkin 70% itu ada di daerah lain bahkan mungkin rendah sekali kali ya. Jadi kan dirata-ratakan itu. Ini 86% kita. 86% ininya. Wah, bagus. Partisipasinya. Lumayan. Kepercayaan lah. Iya. Taruh kata yang 14%-nya itu akibat dari mungkin sakit, mungkin tidak dalam keadaan tidak bisa datang. Nah, itu saya pertama itu ngamen waktu periode pertama. Ngamen itu maksudnya gimana? Ngamen kemana-mana, di undang-undang nyanyi saya nyanyi. Disuruh goyang saya goyang, 2 lagu 3 lagu terserah. Tapi di periode kedua strateginya berbeda. Strateginya? Ngamen dengan program yang langsung menyentuh masyarakat. Karena saya incumbent. Betul. Jadi Bapak selama 3,5 tahun itu sudah kerjanya hanya itu. hanya itu. Iya. Membaca apa yang kebutuhan masyarakat. Penuhi dia punya kebutuhan. Iya. Kalau belum terpenuhi, jangan janji, Pak. Jangan janji. Jangan janji. Tuh politisi kalau bisa jangan janji. Kalau belum terpenuhi jangan janji. Jangan janji. Kecuali bilang saya akan berusaha tapi tidak janji. Minta doakan. Lanjutkan saya bisa penuhi. Gitu. Oke. Karena waktu kita mepet. Akhirnya strategi itu dipahami masyarakat. Dipahami masyarakat. Dan saya terbukti terpilih kembali. Oke, luar biasa. 4 calon, Pak. Berapa? 4 calon. 4 calon. Saya terpilih kembali. Penyanyi yang terpilih. Ya. Orang bilang mau jadi apa Banggai Laut kalau penyanyi, dan saya bisa buktikan. Iya. Contoh di belakang kita hari ini. Ya. Iya kan? Ya, podcast kali ini sebenarnya mau lihat ini, Festival Tumbe ini. Pembaca musik itu politik. Kenapa saya podcast dengan Pak Bupati? Karena Festival Tumbe ini mulai sudah tahun ketiga ini itu mendapatkan masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara. Jadi sebuah kalender di mana 110 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang terdiri dari 500. Nah, luar biasanya Banggai Laut, saya sendiri sebenarnya kalau nggak ada Ken nggak akan bakalan bisa datang di sini. Jauh-jauhnya paling salahkan. Tetapi karena Ken dan luar biasanya Festival Tumbe ini dibantu oleh Kementerian Pariwisata sehingga masuk dalam kalender event 110 event terbaik di Indonesia. Nah, sebenarnya ini yang kita mau podcast tadi pembukaan, tapi ternyata pembukaannya aja udah menarik. Pak, Festival Tumbe itu apa itu? Festival Tumbe itu? Tumbe ini, Tumbe kalau dalam bahasa Tumbe itu pertama. Kita punya sejarah, ada satu burung. Ini namanya dulu burung kerajaan lah. Burung kerajaan. Di daerah ini dia tidak cocok. Kemudian pindah Batui. Kalau mau cerita sejarahnya ini panjang tapi disingkat-singkat aja. Disingkat-singkat. Pindah ke Batui. Sampai di Batui, ternyata di daerah itu dia bertumbuh kembang bagus. Telurnya banyak, pengembyakan juga cukup, peternakan bagus. Sehingga orang-orang tua dulu kita sampaikan kepada keluarga kita di Batui,
belum bisa diapa-apain, dikelola dan sebagainya atau dimakan, harus bawa dulu di sini pemiliknya di Kerajaan Banggai. Karena Kerajaan Banggai ini di sini, bukan Pusat dulu. Kerajaan Banggai Iya, itu bukan di sini. dulu. Iya, bukan dulu. Oke. Di sini. Di sini. Nah, kemudian terbentuklah 400 tahun sampai dengan hari Sampai ini. Ya, kuncinya hanya satu. ya. Ternyata burung ini menjaga silaturahmi keluarga kita antara Banggai dengan Batui. Dengan apa? Dengan pengantaran telur. Oh. Gitu. Jadi terjaga 400 tahun ini sampai hari ini. Kekerabatan itu Kekerabatan. terjaga, ya. Nah, kalau dulu Malabut Tumbe hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita masyarakat adat. Nah ini. Ya, Ya. dulu. Sebelum saya jadi bupati. Oke. Ya, 400 tahun dulu. Sampai dengan sebelum saya jadi bupati. Iya. Itu hanya antar. Ya, kemudian masuk terima dalam keluarga kekeratonan, sudah selesai. Tidak ada yang begini. Belum ada. Nanti saya bupati, kemudian saya berupaya. Karena daerah itu terkenal ada beberapa, termasuk budayanya. Budayanya. Ya kan? Bagaimana bisa terkenal Banggai Laut kalau tidak diekspos? Iya. Ya kan? Iya. Ya gitu. Maka terjadilah seperti yang hari ini di belakang kita. Hanya 3,5 tahun saya kerja. Dan sudah 3 kali masuk 3 kali masuk Ken. Oh, kita gitu, daerah Pak. muda. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat ini dulunya itu belum terjadi. Belum ada. Mungkin belum ada dalam pikiran mereka. Wah, padahal saya ingat tahun 2000-an sebelum saya pindah ke Jakarta, Pak. Iya. Saya itu pernah di Batui jadi pembicara bahwa mengatakan bahwa sesungguhnya orang Banggai itu harus bangga dengan tumpenya ini karena udah ratusan tahun. Jadi bagaimana? Oke, sekarang ini ada sejarah, ada potensi sejarah budaya yang mengikat kekerabatan, terus kemudian mempunyai nilai budaya yang istilahnya adalah memegang teguh amanah leluhur ya. Tapi Bapak bisa membuatnya ini menjadi festival besar yang dimana kemudian dampak ekonominya bisa terasa ya Pak? Terasa. UMKM luar biasa ini. Dulu sebelum saya UMKM, saya hafal betul itu. 600 UMKM. Sekarang sudah 1.700 UMKM yang dibina. Dibina oleh pemerintah daerah. Ya, kami pemerintah daerah memfasilitasi. Misalnya UMKM berkembang, ya kami lobby dengan bank. Bank kita cukup bagus ini. Ya, kasih. Ya, namanya UMKM di bawah 50 sudah bagus lah dia berkembang. Iya betul. Apalagi kita yang ada di taman kota ini. Iya. Jadi festival ini menumbuh kembangkan UMKM luar biasa. Jadi saya terima kasih kepada Kementerian Pariwisata. Terima kasih nanti. Luar biasa ini. Bisa bayangkan kalau daerah kecil begini satu malam bisa laku sampai 50 juta, di mana ambil uang? Iya kan? Di mana? Di mana? Kemudian yang begini semua kelibatan masyarakat full, Pak. Penuh. Saya dengar semalam udah 5.200 ya. Iya, 5.200. Nah, ini buktikan bukan diomong sembarang karena kita pakai gelang untuk mengetahui jumlah yang hadir, Pak. Guys, ini juga salah satu yang terjadi. Ini mungkin beberapa teman-teman dengar dari daerah lain ya, di daerah-daerah lain yang mempunyai festival. Ada baiknya apa yang dilakukan oleh Banggai Laut itu adalah bagaimana kemudian digitalisasi dalam pelaksanaan festival. Jadi setiap orang masuk pakai gelang, agar kemudian bisa ketahuan. Tadi malam saya beli minyak kelapa yang masih murni, itu memakai kiris juga ya Pak. Pakai kiris. Dengan demikian itu kerjasama dengan Bank Mandiri langsung ketahuan jumlah transaksi gitu ya Pak. Oh gitu. Nah, itu yang 50 jutaan. Kita daerah kecil kalau 50 juta satu malam ini kan sudah besar. Jangankan daerah kecil Pak, daerah menengah aja 50 juta udah gede. UMKM itu kan, UMKM orang belanja paling tinggi di bawah 100 kalau UMKM. Karena bukan belanja grosir. Ini baru di lingkungan taman kota. Kita belum hitung biaya hotel. Belum hitung pinggiran rumah-rumah makan. Itu kita belum hitung. Betul. Belum hitung. Pergerakan orang itu kan sebenarnya memerlukan ilmu ekonomi kan. Apalagi kita punya tetangga Banggai Kepulauan itu ke sini Pak, Luwuk ke sini. Iya benar. Ya, karena yang punya event kan hanya kita.
Tentu orang lain juga ingin tahu seperti apa itu bangkai laut. Nah, hari ini Iya. lihat seperti bangkai laut. Saya karena Ken Pak bisa datang. Iya. Biasanya saya dulu cuma diundang disalahkan. Pak, ini kan berarti kalau ada proses pengantaran dari Batui, Batui kan which is itu adalah Luwuk ya. Luwuk. Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai. Di sini Kabupaten Banggai Banggai Laut. Laut. Oke, dari Banggai, dari Kabupaten Banggai, dari Batui, terus singgah di Salakan sebentar ya. Iya, di ujung Salakan. Di ujung Salakan, terus kemudian ke datang Labobo. ke Labobo dulu, baru ke sini. Baru ke sini. Nah, berarti Pak, idealnya Festival Tumbe ini dirayakan oleh 3 kabupaten yang Banggai bersaudara. Iya, seharusnya. Oh, kok seharusnya Pak? Seharusnya. Emang yang Karena terjadi ini gimana? kan kita bersaudara. Iya. Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Iya, iya, iya. Harus perayaan bersama. Memang. Iya kan? Memang kenapa Pak? Hari ini tidak. Tidak kenapa? Saya belum ada terbuka komunikasi dengan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Saya mandiri ini, Pak. Oh gitu. Ya, ini kalau lihat sejarahnya yang Bapak cerita tadi harusnya tiga kabupaten ini bersinergi satu sama lain. Atau mungkin di sana juga ada upacaranya. Oh iya benar. Di sana juga ada upacaranya. Benar, itu kita maksud juga saya. ada upacara. Iya, karena seperti itu. Maksudnya kan proses pengantaran telur dari Batui, terus kemudian ke Salakan, sehingga sebentar di Labobo dan kemudian kemari. Ketika proses pengantaran dari Batui itu, ketika ada upacara seperti ini atau festival, sebenarnya kata festival itu ini Pak sebenarnya merayakan sesuatu. Nah, dibikin di Batui kan berarti akan ada dampak ekonomi di sana, iya. Dampak sosial budaya ekonomi. Kalau yang diserahkan ini penduduknya tidak ada, dia di ujung pulau. Dia di Salakan. Di Salakan. Tapi kan di sana ada Paisupok. Paisupok agak jauh dari tempat. Oh, dari berapa jam kira-kira? Oh, agak jauh. Oh, jauh ya. Iya. Oke. Jadi memang hanya di sini. Kalau di sana dilepas, di sini kita terima malam perayaan. Malam perayaan. Ya. Nah, maksudnya berarti di sana juga boleh dong bikin ini. Cuman ini mudah-mudahan bisa dibaca, didengar seluruh permisa. Oh iya, ada yang ingin disampaikan. Iya, ingin disampaikan. Karena ini Malabu Tumbe milik kita, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Iya. Saya sayang keluarga saya yang ada di Batui, yang kalau datang ke sini tiap tahun ganti kapal. Ganti kapal. Kalau ganti kapal berarti tanda tanya kapal ini disewa. Ya kan? Oke. Kenapa kita tidak punya perasaan, kita 3 daerah ini? Nah, karena menjaga melestarikan itu memang susah. Betul. Ya kan? Betul. Menjaga melestarikan itu susah. Betul. Ya. Ya kita sumbang lah melalui APBD kepada daerah ini. Kita hibah misalnya, supaya ada kapal yang khusus untuk pengantaran. Tentu itu lebih hikmah lagi. Iya kan? Jadi kapal yang didesain khusus untuk upacara ini. Upacara itu. Tetapi kan bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain. Yang lain. Kalau misalnya kekerabatan antara Batui dengan Banggai Laut. Iya. Dengan Salakan juga. Salakan. Itu. Ini yang belum. Dari niat saya yang paling dalam ini belum. Tapi saya coba komunikasi dengan sahabat saya yang di 2 kepulauan yang berbeda itu ya. Dan ini milik kita. Pak, Bapak sebagai orang Banggai sebenarnya perlu berbangga, Pak. Kami yang di Palu udah tidak punya yang ratusan tahun seperti ini. Sehingga sebenarnya modal budayanya kuat sekali, Pak. Ini yang saya juga selaku pemerintah daerah, saya dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat di Kabupaten Banggai Laut ini. Luar biasa memberi support kami pemerintah daerah. Jadi kami pemerintah daerah, begitu ada kegiatan, kami support luar biasa. Iya. Karena apa? Kebersamaan untuk membangkitkan Banggai Laut dengan nilai-nilai budaya itu besar sekali. Orang-orang tua kita di Banggai Laut ini mendukung. Nah, kalau sudah mendukung ya, kami pemerintah daerah muka belakang mendorong. Nah, contoh seperti ini. Gitu. Jadi harapannya saya sih sendiri orang dari kementerian Putra Sulawesi Tengah sebenarnya dari dulu Pak mengatakan bahwa Padungku
tumpe, padungku, itu merupakan modal kebudayaan kita yang kuat sekali sebenarnya. Sehingga tinggal bagaimana kita mengkonversinya menjadi nilai ekonomi, pariwisata, dan sebagainya. Saya membayangkan Pak, misalnya dari Labobo kemari, itu berapa jam? Dari Labobo kemari 1 jam. Bayangkan Pak, kalau seandainya itu menjadi experience turis, ada 100 kapal dari Labobo kemari mengiringi tumpe itu bisa jadi sesuatu itu Pak. Labobo itu masuk dalam wilayahnya Banggai Laut. Kabupaten Banggai Laut, salah satu kecamatan. Mungkin bisa dipikirkan ke depan ya. Iya. Jadi selain taruhlah kita podcast ini merupakan sesuatu yang ideal, artinya cita-cita kita ya. Pertama ada kapal khusus. Oh, saya sudah punya ferry Pak. Bukan kapal khusus yang Bapak Iya, bilang tadi. iya. Bapak bilang tadi Iya, ya kapal khusus untuk yang mengantar telur dari Banggai, dari Batui ke Salakan, Labobo dengan kemari. Kapal khusus yang dirancang khusus, didesain khusus sehingga menarik perhatian orang sesuai dengan kearifan lokal ratusan tahun-tahun 1016 abad 16 sekali ya Pak ya. Terus kemudian mungkin Pak kita kembangkan lagi ada semacam experience pariwisata turis karena cuma 1 jam. Kalau 1 jam tuh masih oke lah Pak. Jadi start dari Labobo, ratusan perahu itu ngantar kemari itu bisa dikembangkan lagi Pak. Iya, yang perlu juga saya sampaikan di kita Kabupaten Banggai Laut 4 pulau terbesar. Iya. Banggai, Labobo, Bangkurung dan Bukan Kepulauan. Memang sangat ironis kalau mereka ke sini. Tapi saya selaku pemerintah daerah, Labobo sudah ada ferry Pak. Oke. Sudah ada ferry. Bukan Kepulauan. Tahun depan saya sudah ada ferry lagi. Sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan untuk memasuki Banggai, Labobo, Bangkurung. Ada ferry. Oh, ada ferry. Ya, untuk menunjang Ken ini. Baru alhamdulillah Ken ini juga menghasilkan luar biasa bagi kami Banggai Laut. Satu, saya mendapat bandara Pak. Oh, bandara insya Allah Januari sudah operasi dan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi ini akan naik terus ini. Saya kira wisata itu efeknya itu selanjutnya. Tapi kemudian ada bandara, berarti ekonomi, supply barang, mobilitas manusia. Ya kita ini pulau Pak. Iya. Kalau naik reguler 8 jam. Terluar ya, bisa dibilang pulau terluar ya Pak? Iya, pulau terluar. Kalau dekat dengan apa itu Pak? Dengan ujung utara Manado, sana Filipina belakang. Sudah Filipina belakang. Sana kan? Maluku Utara. Kami di tengah. Wow. Tapi orangnya lumayan di sini. Asik ya? Asik. Pintar menyanyi lagi. Pintar menyanyi semua. Sebahagia. Iya. Saya berani buat festival seperti ini karena sumber daya UMKM kita mau makan apa ada. Ya. Semua enak-enak. Contoh tadi ya Pak. Guys, nanti kita, Pak boleh dicerita Pak bagaimana tadi itu ide menarik ya. Iya, seperti misalnya kita punya ubi, salah satu makanan khas pengganti beras di Kabupaten Banggai Laut. Ubi Pak. Ubi tidak hanya direbus. Iya. Kalau direbus hal biasa. Hal biasa. Biar orang tidak tahu masak boleh. Tapi membuat ubi ini menjadi makanan lain dan event model-model yang lain seperti jadi sup, jadi apa, jadi kue, jadi tolban dan seterusnya. Itu bisa. Berarti kalau kita membuat event-event yang lebih besar, tentu sudah sumber daya manusia festival itu sudah ada. Saya berani buat. Contoh tadi, ubi bisa jadi bakso kan? Ubi jadi bakso, ubi jadi pizza. Bisa jadi pizza. Ubi jadi apa lagi tuh? Banyak. Puding. Guys, tadi itu ada apa? Ada fiesta, ubi fiesta. Ubi Banggai fiesta. Jadi ada begitu banyak ragam, kalau dalam ekonomi kreatif disebut diversifikasi produk. Jadi dari bahan yang sama, tapi kemudian diversifikasi produknya banyak macam. Mulai dari bakso, dari pizza, dari puding. Lalu alhamdulillah setelah kami nilai, silakan seluruh masyarakat menikmati. Makan gratis. Luar biasa. Ini juga ide yang menarik. Makan gratis tadi dengan ubi-ubian. Dan saya lihat sendiri guys,
Saya lihat sendiri masyarakat begitu sudah selesai dinilai, langsung dikonsumsi oleh masyarakat yang datang di festival tadi. Orang tanya, Bupati kenapa begitu? Cara memancing orang datang supaya festival ini rame, ya kan? Seperti itu. Salah satunya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Dan kemudian connect dengan ininya presiden ya, memberi makan gratis kepada kita masyarakat. Selalu begini. Oh memang selalu begini. Jadi sebelum itu juga sudah ada. Makanya ada berkahnya kita. Iya, memberi makan orang. Iya. Ada berkahnya. Bukannya hidup ini memang harus berkah ya Pak? Harus berkah. Kita mau cari apa? Kita meninggal hanya kain putih kita bawa. Gak ada sakunya lagi. Gak ada sakunya lagi. Iya kan? Kalau barangkali ada saku bawa handphone. Iya, bawa handphone. Nggak ada. Tidak ada lobby di dalam. Tidak ada lobby di dalam. Harus kita mulai perbaiki di dalam kita hidup ini. Ya, biar kita bawa amal yang baik. Amal yang baik. Iya. Apalagi kita pimpinan. Pimpinan itu semua mulut, semua mata ada. Ya. Kalau sudah 40 orang doain kita bisa celaka Pak. Iya. Jadi dari sekarang kita jaga diri. Ya minimal 10 aja yang doa. Biar nggak nyampe kan. Iya. Pak, ada nggak kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada pembaca Musik Itu Politik, terutama mengenai Banggai Laut? Apa sebenarnya yang masih ingin Bapak lakukan mengenai Banggai Laut, dan kemudian tentu saja juga bisa ditambahkan dengan Festival Tumbe. Tapi mungkin dengan Banggai Laut dulu Pak. Iya. Banggai Laut ke depan. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih hari ini telah diberikan kesempatan. Banggai Laut ini kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Tengah, berada di ujung timur dengan jumlah penduduk yang cukup kecil, hanya 74.000. Ya. Tapi punya potensi yang sangat besar. Pertama, kami telah ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata sebagai KEN. Kami telah ditunjuk oleh Kementerian Pangan sebagai penyandang ikan segar untuk IKN. Ini produksi ikan besar sekali di sini. Nanti yang akan mensupport. Makanya bisa dapat bandara. Wow. Sekarang saya sudah bangun industri perikanan kelautan ada di sini. Sudah, tinggal menunggu peresmian. Nah, saya punya budaya yang cukup untuk pengembangan pariwisata. Saya punya laut yang cukup. Saya punya gua di dalam laut. Gua di dalam laut. Kemarin sudah ada dari beberapa negara yang datang di sini. Dan kami sudah memfasilitasi dan sementara lagi terekspor ke luar negeri. Dan kami tidak lama lagi tahun depan kalau pesawat sudah ada, turis mancanegara dengan pertama memancing tumbe ini membuat Banggai Laut naik, ya, sehingga semua mancanegara insya Allah akan tertuju di Banggai Laut di tahun 2025. Dasarnya kita berbuat hari ini Pak. Dasarnya dibuat hari ini. Dan kemudian akan berlanjut. Berlanjut, saya pastikan berlanjut. Karena kalau turisme ini bukan mahalnya, tapi cepatnya. Ya, kalau ditanya, lu ke Banggai Laut berapa jam? 8 jam, orang nggak mau datang. Naik apa? Naik kapal reguler, orang nggak mau datang. Ada AC, nggak ada AC, tidur di palka, orang nggak mau datang. Makanya saya itu. Jadi kalau yang mendengar kami berdua ini podcast ini termasuk sementara Bakudapa ini pada dengar trompe bacarita ini, coba datanglah di Banggai Laut ini. Datang Banggai Laut. Banggai Laut ini surga. Nyaman. Ya. 1 kali 24 jam orang bilang mau makan apa ada. Ada. Baru ikannya ikan segar. Ikan segar. Nyaman, berinvestasi nyaman di sini. Apalagi berinvestasi di bidang pariwisata dan perikanan. Saya kira itu. Itu ya. Iya. Fokus pada perikanan dan pariwisata. Berarti nanti Festival Tumbe juga Bapak komitmen untuk terus membesarkan. Iya. Dan mengajak kabupaten yang Banggai Bersaudara. Banggai Bersaudara kita tetap lakukan ini. Minimal ya kita buat kapal lah bersama. Itu ya, dulu ya Pak. Itu dulu cita-cita kita ya, supaya kita jemput kapal ini dengan bangunan kapal yang dulu kan. Dulu. Tapi kemudian ya ada sentuhan kontemporer kayak kekinian.
Itu baru di shot, dilepas, wow, mahal itu. Pak, sebelum kita tutup, Bapak setuju nggak kalau seandainya tahun depan, karena Festival Tumbe ini kan sebenarnya banyak hal yang dia sampaikan ya. Ada pesan persoalan burung langka, burung endemik yang langka. Kira-kira menurut Bapak visible nggak atau mungkin nggak kalau kita buat seminar internasional mengenai burung endemik yang udah langka dan kaitannya dengan kebudayaan pariwisata, Pak? Ya, kami rencana ya, karena kemarin sibuk dengan pelihara dengan waktu yang begitu cepat. Jadi salah satu yang masih terkendala yang itu tadi, buat apa namanya pertemuan ya, itu kami sudah rancang. Dan di APBD 2025 kami sudah siapkan. Alhamdulillah. Cuma jangan nasional, memang internasional. Memang harus internasional, Pak. Kalau cuma nasional, aduh, tidak berbunyi. Apakah menghadirkan atau melalui Zoom? Nanti kita pikirkan. Tapi 2025 kami sudah siap. Alhamdulillah. Supaya ini aja. Kenapa kami lakukan? Kami sarana sudah ada. Kapal cepatnya sudah ada, pesawatnya sudah ada. Jadi orang datang, jangan kita menjual, kemudian tidak ada sarana. Tidak ada apa-apa. Oh, capek-capek kita. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang. Memang step by step. Step by step. Guys, saya pernah ditanya Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2021 dan 2024. Dia bertanya kepada saya pada saat sebuah jamuan makan siang. Dia bertanya, Pak Amin, di Sulawesi Tengah ini festival apa kira-kira yang kita bisa dorong sampai internasional? Saya memang harus jujur mengatakan bahwa festival yang bisa didorong ke internasional ya Festival Tumbe. Karena mempunyai tradisi kuat yang 400-an tahun yang lalu yang tidak dipunyai oleh yang lain. Karena sangat unik bagaimana sebuah telur itu diantar dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Juga ada kemungkinan yang kedua saya pikir Padungku ya. Padungku yang di Poso yang disupport oleh Festival Danau Poso. Pak, ini sekaligus mengakhiri podcast kita kali ini. Tetapi saya tadi katanya musik itu politik. Terus katanya Bapak cuman modal suara, modal ngamen di beberapa tempat. Boleh dong, ekstra Bapak nyanyi dulu sebelum kita tutup ini. Boleh. Oke, saya tutup podcast ini dan kita tutup dengan kita menyaksikan penampilan JR dari Pak Bupati Banggai Laut, Pak Sofyan Kaepa yang akan melakukan JR untuk penampilan nanti malam. Sampai baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah Muhammad Amin bersama dengan Pak Sofyan Kaepa di channel YouTube Musik Itu Politik dalam segmen Baku Dapa, lebih baik ngonten daripada gibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya alam-alam pagar rumah kita tanpa aneli, tanpa melatih. Hanya bunga baku tumbuh di halaman. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan banyak suara? Lebih baik di sini segala nikmat dan anugerah yang kuasa semuanya.
semua